Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Nabila Vanelia dengan NIM 0602 138232 883. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema, skrip, skenario, kerangka, dan model mental. Langsung saja kita yang pertama adalah skema. Nah, skema ini adalah struktur pengetahuan dalam pikiran manusia yang berfungsi untuk menyimpan dan mengorganisasi informasi. Nah, adapun juga skema ini membantu seseorang untuk memahami situasi baru berdasarkan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Nah, contohnya adalah saat kita mendengar kata restoran, kita akan langsung membayangkan tentang meja, pelayan, menu, makanan, dan juga pembayaran di kasir. Nah, itu disebabkan karena kita itu sudah punya skema restoran dalam pikiran kita. Nah, adapun fungsi dari skema ini adalah untuk membantu memahami informasi baru, mempermudah mengingat, dan menjadi dasar berpikir dalam menafsirkan pengalaman. Yang kedua ada skrip. Nah, skrip ini adalah jenis khusus dari skema yang menggambarkan urutan peristiwa atau tindakan rutin dalam situasi tertentu. Contoh dari skrip ini adalah pada kata pergi ke bioskop. Nah, itu mencangkup urutan beli tiket, cari tempat duduk, nonton film, keluar, dan buang sampah. Nah, adapun juga perbedaan dengan skema, itu adalah skema lebih umum, yaitu tentang konsep, sedangkan skrip itu lebih terfokus pada urutan atau tindakan dalam konteks waktu. Selanjutnya itu skenario. Nah, skenario ini adalah rangkaian kemungkinan peristiwa atau situasi yang dibayangkan terjadi di masa depan. Nah, biasanya juga skenario ini digunakan untuk perencanaan, pelatihan, atau simulasi pemikiran. Nah, contohnya itu adalah dalam pendidikan, itu ada skenario pembelajaran menggambarkan langkah-langkah kegiatan guru dan siswa di kelas. Nah, jika dalam bisnis itu dapat dicontohkan dalam skenario pasar digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi mendatang. Nah, adapun tujuan dari skenario ini adalah untuk mempersiapkan tindakan menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, yang keempat adalah kerangka. Nah, kerangka ini adalah struktur atau dasar sistem berpikir yang digunakan untuk mengorganisasi ide, konsep, atau kegiatan. Nah, kerangka ini juga memberi arah dan batasan dalam menganalisis atau menulis sesuatu. Nah, contoh dari kerangka itu adalah kerangka karangan itu terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, jika kerangka penelitian itu berisi latar belakang, rumusan masalah, metode, dan hasil diharapkan. Nah, adapun fungsi dari kerangka ini adalah yang pertama itu menjadi panduan berpikir, yang kedua menyusun gagasan agar sistematis, dan terakhir memudahkan analisis dan evaluasi. Nah, yang terakhir itu adalah model mental. Nah, model mental ini adalah gambaran internal seseorang tentang bagaimana sesuatu bekerja di dunia nyata. Nah, model mental ini juga adalah pemahaman pribadi yang terbentuk dari pengalaman, pembelajaran, dan penalaran. Nah, adapun contoh dari model mental ini adalah saat kita menyalakan lampu, kita punya model mental bahwa menekan saklar itu bisa membuat lampu menyala, meskipun kita tidak memahami seluruh sistem listriknya. Nah, dalam pembelajaran juga, siswa membentuk model mental tentang bagaimana sistem tata surya bekerja. Nah, adapun fungsi dari ini itu untuk membantu membuat prediksi dan keputusan, mempengaruhi cara seseorang dan memecahkan masalah, dan terakhir itu adalah untuk menjadi dasar berpikir intuitif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.